terakhir ya. Ya, untuk kamu dan kemudian besok sudah di rumah dan persiapan untuk panitia pusat nomor satu ini ya. Sudah masuk, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Baik. Hari ini terakhir teman-teman. Terakhir untuk perjumpaan kita sejarah wajib. Terakhir juga untuk ya berarti kelasmu besok sudah off ya, sudah harus di rumah karena lobby terakhir hari ini tidak bisa untuk menghadirkan kamu satu angkatan ya. Lobby terakhir diberikan oleh Pak Jimmy tadi pagi ternyata tidak bisa teman-teman. Sudah tidak bisa untuk apa namanya karena situasi masih COVID dan sebagainya maka minta maaf harus genap ganjil ya. Berarti ini pertemuan terakhir pakai baju PPL terakhir ya. Karena setelah ini mungkin sudah tidak pakai PPL lagi ya. Itu ya, ini perjumpaan terakhir kita ya, sejarah wajib. Kemudian Pak Armi mengirimkan sesuatu di classroom ya. Kemarin kelupaan, harusnya dikirimnya hari ini tetapi karena tak posnya bersamaan dengan kelas G maka keliru, tapi batas waktunya nanti malam ya, silakan itu diisi ya. Ya, refleksinya tolong diisi ya. Ya teman-teman ya, yang belakang ya, diisi semua. Kemudian Pak Armi minta maaf kalau ada kurang dan salah selama setahun ini ya. Pak Armi hanya berpesan ke teman-teman yang belum menyelesaikan tugas silakan diselesaikan hari ini ya. Beberapa sudah Pak Armi koreksi, sudah tak masukkan ke Excel, tinggal dipindah ke classroom ya. Jadi yang belum numpuk silakan numpuk dan segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penyelesaianmu. Oke? Oke, kemudian berikutnya yang perlu Pak Armi tegaskan lagi. Yang kedua, apa lagi ya? Yang penting ya. Ujian sekolah ya. Ujian sekolah itu teman-teman nanti bisa melihat benang merah. Benang merah apa ya? Benang merah materinya Pak Armi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pesan penting Pak Armi adalah jangan jadi Sangkuriang atau Bandung Bondowoso. Tahu dua tokoh legenda ini teman-teman? Iya. Ya, Tamu Perahu. Kalau Bandung Bondowoso ngawur banjir. Oh, iya Prambanan dengan Roro Jonggrangnya. Berhasil nggak mereka berdua? Dalam satu malam berhasil membangun candi dan memberikan tangkuban perahu itu? Enggak. Kesimpulannya berarti apa? Jangan SKS. Iya, jangan sistem kebut semalam ya. Dan ingat, ini 3 tingkatan teman-teman. Saya tegaskan lagi, ini 3 tingkat, kelas 10 sampai kelas 12. Maka jangan remeh ke, ojo gampang ke. Ya untuk mata pelajaran lainnya juga. Pengalaman kakak-kakak tingkatmu orang nanggung teman-teman. Stres lah, muntaber, mencret, akhirnya penyakitnya muncul semua ya gara-gara kamu tidak kuat menghadapi tekanan mental itu. Kaget ya. Harusnya bisa mengerjakan dengan mudah. Kamu tidak berpikir untuk Bandung Bondowoso atau Sangkuriang, tapi ternyata ya banyak yang Sangkuriangan dan Bandung Bondowosonan ternyata kemarin itu tahun lalu. Akibatnya apa? Ya muntaber itu, mentret dan kawan-kawannya yang penyakit bawaan muncul semua. Ya, artinya apa? Ya kamu ngeremeh ya. Jangan ya, mulai dicicil, mulai dibaca pelan-pelan, minimal tahu letaknya teman-teman. Bahkan ada yang kemarin refleksinya itu nggak ketemu jawabannya, nggak ada jawabannya. Bukan nggak ada, ya kamu sendiri yang salah sendiri kenapa kamu belajarnya baru H-1. Sementara materinya sampai 3 tingkatan, sekitar 20 sampai 25 bab teman-teman. Ya, Pak Armi akan mencoba merangkum itu menjadi hanya 3 atau 4 nomor. Ya, nggak tahu ini belum dapat wangsit satu kelas sendiri apa gimana, saya belum dapat ya. Feel-nya belum dapat, tapi dipastikan bahwa mungkin tidak akan satu angkatan soalnya sama. Ya maksudnya ini ono kode soalnya lah ya, tapi nggak kayak 32 nggak akan Pak Armi melakukan itu sama saja membuat Pak Armi sakit juga, muntaber mentret juga ya, karena selalu banyak koreksian ya. Tapi nanti coba akan dibedakan karena tiap kelas ternyata pola belajarnya beda juga ya. Dan itu yang harus saya antisipasi. Ya tidak semua disamakan, kalau disamakan juga berat ya. Ada beberapa yang bisa, yang tidak.
maka saya harus berpertimbangan belajar yang rajin dan melihat situasimu bagaimana. Itu ya, yang di rumah masih bisa dengar suaranya Pak Armi ya? Masih ya? Masih ya teman-teman ya? Ya, baik. Ya tolong aja jadi Bandung Bondowoso sama Sangkuriang ya. Belajar yang baik, itu pesannya Pak Armi ya. Ojo gampang ke teman-teman. Ya. Itu pesannya Pak Armi untukmu. Ya jangan bikin penyakit buat kamu sendiri juga. Ya, sudah diberitahu Pak Armi wanti-wanti seminggu sebelumnya loh ini. Ya, artinya kalau kamu tidak mau mendengarkan ya sudah. Pak Armi harus bilang pasrah. Terus mungkin Pak Armi juga tidak bisa melarangmu untuk dolan dan sebagainya. Ya, situasi seperti ini juga tidak 100% aman juga teman-teman. Karena berdekatan walaupun kena angin tertiup bikin kamu ngantuk tiap kali kita pelajari di pagi ini. Tetapi Pak Armi percaya kamu semua sehat ya. Kamu semua dalam kondisi aman ya, tidak ada sakit tenggorokan, pilek, batuk, meriang ya, muntabir juga tidak ada. Ya. Itu stroke. Janganlah. Jangan ada penyakit di antaramu ya. Itu doa Pak Armi untukmu dari kelancaran untuk kelas 12D ya. Gitu. Kemudian teman-teman, sebelum nanti kita membahas tentang materi kita ya, nanti tolong bisa dicatat 40 nomor ABC-an nanti akan kita bacakan, kemudian silakan dicatat ya. Itu ya teman-teman ya, sama tugasnya yang belum selesai silakan diselesaikan ya segera mungkin. Baik, kita mulai dulu pembahasan untuk soal ya, untuk soal ABC-an yang kemarin ya. Pak Armi akan bacakan ABC-nya 40 nomor ya. Silakan dicermati latihan soalmu ya. Pak Armi akan menyebut istilah-istilah ya. Kalau A itu ayam, B babi, C cacing, D dadu, E ember ya. Oke, silakan dicatat teman-teman. Jawaban 40 nomor ABC-an untuk sejarah wajib ya. Siap ya? Yang di belakang dengar suara Pak Armi? Yang di rumah? Oke. Nomor 1 ayam, 2 cacing, 3 ember, 4 cacing, 5 babi, 6 ayam, 7 ember, 8 ayam, 9 dadu, 10 dadu, 11 babi, 12 ember, 13 dadu, 14 ember, 15 dadu, 16 babi, 17 cacing, 18 ayam, 19 cacing, 20 dadu, 21 babi, 'ya ada iklannya dulu. Iklan Garuda Airlines. Ya. Berapa nih nomor berapa sampai nomor berapa? 22 dadu. Oke. Ya, 22 dadu. 23 ember. 24 babi. 25 cacing. 26 ember, 27 babi, 28 dadu, 29 ayam, 30 ember, 31 cacing, 32 cacing, 33 cacing lagi,
34 ayam, 35 cacing, 36 babi, 37 ayam, 38 cacing, 39 babi, 40 ember. Oke? Oke, yang di rumah? Yang di rumah oke? Halo yang di rumah? Oke. Baik teman-teman ya. Terus lanjut. Pak Armi mau nyangoni kamu sebelum berangkat jadi mahasiswa ya. Nggak bisa nyangoni duit tapi nyangoni pengetahuan teman-teman ya. Ya, tidak bisa nyangoni duit tapi nyangoni ilmu ya. Besok teman-teman kalau kamu mau kuliah di PTN atau PTS di Indonesia dan mengalami situasi kegiatan mahasiswa namanya LKM ya, mau tingkat dasar, menengah dan sebagainya, latihan dasar kepemimpinan ya. Nanti ujung-ujungnya mungkin jadi BEM, senat, atau aktivis kampus ya, lingkungan hidup, hewan ternak dan sebagainya ya, mau anjing, dog lover dan sebagainya ya. Itu urusanmu ya, mau ikut apapun, tetapi jadi aktivis yang kritis dan kemudian menunjukkan jiwa mahasiswa yang peduli kepada sesamanya dan masyarakat, lingkungan hidup dan sebagainya ya. Teman-teman, di depannya Pak Armi ini saya membawa satu buku fenomenal dan wajib jadi bacaannya mahasiswa di Indonesia terutama. Pengarangnya seorang keturunan Tionghoa Jakarta bernama Suhoki. Teman-teman kalau ingat nama ini selalu ingat salah satu filmnya Riri Riza ya, judulnya Gi. Pemerannya siapa? Nicholas Saputra teman-teman ya, di tahun 2002 ya. Silakan ditonton di Netflix atau di Mola dan kawan-kawan atau bajakan juga ada ya. Filmnya judulnya Gi, cerita tentang hidupnya si Suhoki ini teman-teman sebagai aktivis mahasiswa. Tetapi dia bukan aktivis mahasiswa sembarangan, dia adalah alumni Kolese Kanisius. Maka kalau kamu sering dapat cerita dari teman-teman Kanisius dan tokoh ini menjadi bahan refleksi, ekskursi dan live-in-nya mereka, ini memang materi wajibnya teman-teman. Bahkan di tingkat kelas 10 ya, di awal jadi murid di Kanisius wajib baca ini teman-teman. Karena ini bagian dari mengolah kesadaran kita sebagai bagian dari anak-anak yang dididik dengan jiwa Ignatian. Dan di buku ini ada nilainya itu ya. Walaupun tebel ya, sampai berapa ratus halaman ini ya. Oh ya, sampai hampir 400 ya. Ini bacaan wajib, jadi kebanggaannya anak-anak Kanisius karena punya alumni yang benar-benar kritis. Kebetulan juga ini dosen ilmu sejarah di UI juga teman-teman. UI-nya masih di kampus Salemba ya. Jadi satu kompetensi dengan Pak Armi ya, tetapi beda tahun ya. Dan Suhoki meninggal mati muda teman-teman ya. Tahun 1969 dia meninggal setelah naik gunung ya. Dia salah satu pendiri Mapala UI teman-teman. Mapala yang kemudian dilanjutkan di era berikutnya ada si Dono Kasino Indro sebagai bagian dari pengurusnya ya. Kalau kamu lihat sejarahnya Mapala UI itu ada nama Suhoki sebagai pendiri, yang di bawahnya pengurus-pengurus di tahun era 80-70-annya itu 80-90-nya ada si Warkop itu ya, Dono Kasino dan Indro ya, itu bagian dari ini. Tapi lebih dari itu teman-teman, Hoki ya, Sigi ini adalah memberikan gambaran kita bagaimana kehidupan kampus dan cara bertindak sebagai siswa Kolese ketika kuliah nantinya ya. Di sini juga dibahas, ada yang pernah baca? Pernah? Baru lihat bukunya? Ya, ini Hoki ya, ini masuk di era transisi Orde Lama ke Orde Baru teman-teman. Ya, era transisi kekuasaannya Soekarno ke Soeharto. Ya, dia juga terlibat dalam kegiatan Tritura. Ada yang masih ingat Tritura apa? Tuntutan rakyat. Ya, Tuntutan Rakyat. Di sini apa? Tahun berapa itu? 1966 ya, bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur PKI dan turunkan harga kebutuhan pokok. Masih ingat ya teman-teman?
Nah, tokohnya adalah gini salah satunya. Nah, bukunya Pak Armi baru ini bohong, nggak pernah baca Pak Armi. Jangan salah teman-teman, ini buku ketiga. Dua buku lainnya hilang karena adik tingkat saya. Ya. Jadi ini diganti oleh adik tingkat saya kuliah. Nah, buku ini kalau di kampus saya jadi materi pokok yang membahas yang namanya sejarah kontemporer atau sejarah di era politik Indonesia, ya. Dan masuk dalam rangkaian namanya ujian komprehensif. Saya nggak tahu kampus-kampus tipe feodal itu masih pakai apa tidak ya, kayak UGM, UI, Undip itu masih pakai apa tidak, tapi di jurusan saya masih pakai ujian komprehensif, ujian yang diambil oleh mahasiswa di semester genap setelah semester 8. Ujiannya nilainya 6 SKS, diujikan selama 2 jam, yang menguji 4 dosen teman-teman, dan jadwalnya ditentukan oleh jurusan, dan buku yang dibaca juga ditentukan, maksimal 15. Dalam 2 bulan harus siap untuk ujian lisan, komprehensif lisan teman-teman, dipanggil ditanyai satu-satu. Ya, salah satu materi ujiannya adalah ini. Bisa dibayangkan sampai 10-15 buku yang tebalnya sekian ini teman-teman. Ini masih yang tingkatannya masih kecil ya. Yang gede lagi ada sampai 500 sampai 600 halaman ada. Itu yang saya alami namanya ujian komprehensif. Maka kemudian apa yang saya tuliskan di minggu lalu untuk kelas E, ya karena kelas E mancing saya bertanya, Pak, ada nggak Pak pesen quote-nya dosennya Pak Armi yang mengenang ketika jadi mahasiswa? Ada. Yang saya tuliskan ketika di Instagram dengan kelas E ya, itu kan belakangnya ada Sisopodio dan kawan-kawan itu ya. Itu kan saya tuliskan salah satu ketua jurusan di jurusan saya, itu kan bilang dengan kacamata yang turun begitu. Ya kamu sudah tahu kalau orang tua dengan kacamata seperti ini berarti ya kalau nggak ngomong serem ya dia benar-benar expert lah gitu ya. Ya lebih baik saya meluluskan seekor macan ya, yang bisa mengaum, menerkam dan hidup di hutan belantara daripada saya meluluskan 5 ekor kambing yang hanya bisa mengembik dan diterkam oleh macan-macan lainnya. Jadi nggak peduli kamu bisa apa tidak, yang penting standar saya seperti ini. Ya. Dan memang di jurusan saya ya maaf, jurusan guru-guru lawak ya, itu tidak banyak yang milih, karena yang melebuni kandang doro, metune kandang macan, ya, karena tawaran jurusannya lebih banyak, yang minat dikit, mahasiswanya dikit, yang tahan juga dikit, ya. Maka seangkatan saya orang 70 yang lulus sampai terakhir itu 43, teman. Dan yang masih kelihatan badan hidungnya itu 40, 3 lainnya nggak tahu entah kemana, ya. Keliling seluruh Indonesia ada semua. Sebagian besar teman-teman saya banyak profesinya, tapi dominan jadi guru di madrasah aliyah negeri. Karena kalau di MAN itu dari sisi administratifnya kan dia ikut Kementerian Agama. Semua jurusan ya harus pendidikan bisa. Ya itu dominan teman saya keliling Indonesia ada semua ya. 43 itu banyak tersebar, sekitar 20-an lah jadi guru sejarah. Dan kita masih kontak-kontakan ya. Dan terkadang kalau saya berbagi materimu mereka mumet katanya. Ora iso muridku nrimo iki. Tak jak nyanyi Ismail Marzuki itu enggak mau ki ono sing lagune gampang ora. Karena kemudian kemampuan teknologi dan sebagainya mungkin tidak banyak yang mencukupi, walaupun teman saya dapat sekolah-sekolah yang gede ya. Katakanlah Manisako, Banyumas gitu, yang sekolah-sekolah yang munafik yang secara ekonomi kuat ya untuk negeri ya. Tapi ternyata secara kompetensi jauh di bawahnya Loyola. Ya maka beruntunglah kamu di Loyola, saya bilang gitu. Ya sekolah yang terbaik di Indonesia, termasuk yang terbaik. Itu. Ya saya membekali kamu ini. Ya. Salah satu sequel penting dari ceritanya Hoki adalah cerita tentang perpeloncoan, teman-teman. Saya selalu membaca ini, saya lihat perpeloncoan itu yang sekarang marak terjadi dan sebagainya itu sebenarnya dasarnya apa sih, dan ceritanya dia sangat Ignatian banget. Sebenarnya tujuannya membentuk solidaritas di dalam angkatannya dan bukan tujuan balas dendam atau menyakiti. Ya, tetapi kemudian berubah karena kemudian nilai apa yang kamu wariskan itu yang salah dan keliru. Ya. Dan yang menarik adalah dia selalu bilang, kenapa perlu kamu dipelonco atau diinisiasi? Ternyata menurut dia itulah yang pertama adalah untuk membuang jauh-jauh perilaku anak mami di dalam tubuhmu. Itu satu ya katanya si Yogi.
Yang kedua adalah sikap-sikap borjuis, teman-teman. Itu yang ditentang sama Hobbes, ya. Yang parlente dan sebagainya. Itu harus sama solidaritasnya bersama dengan mereka yang sama-sama antara not have dan to have-nya itu harus sama. Semangatnya itu, ya. Itu. Ya agak idealis, tapi memang ini gaya berpikirnya Hobbes dan ini gayanya anak Kanisius Jakarta, ya. Lucu kalau baca ini ya, kadang-kadang oh ya zamannya ternyata tidak jauh berbeda dengan kita, dan sangat Ignasian juga itu ceritanya, ya. Ada perubahan magisnya ada dan sebagainya. Sebagai pelajar dan mahasiswa termasuk dosen, ya, dia cerita di sini semua. Tapi kalau filmnya Nicholas Saputra romantis ya teman-teman ya, lebih banyak sisi romantisnya karena yang dijual kan itu, bukan sisi idealismenya Hobbes ya, sebagai seorang bagian dari institusi negeri ya. Oke, teman-teman, lihat bukunya ya, jangan lihat caranya saya membaca ini atau saya berguna dengan ini karena menyakitkan ya ujian komprehensif itu ya. Ketika kamu gagal berarti kamu setahun lagi baru bisa ngulang. Di jurusan saya seperti itu ya. Maka kalau lulus ya jadi macan ya, bukan jadi macan ompong ya. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, pindah sana nggak apa di apa sih mainin, pindah sana nggak apa kali pindah sana nggak, sebelahnya si Abri. Ya oke ya. Oke, bekalnya ya. Nek pengen moco-mocono, nek men tuku-tukuno dibaca yang baik. Ya. Besok kalau sampai saya dengar kabar dari dosenmu yang di UI, di UGM, orang mudeng buku kok ngene kebuangan tenang ya. Dan ojo bodoh banget lah kalau Loyola lah ya. Pernah tak dijoke ning kene ya. Saya beberapa kali dikontak oleh dosen-dosen penting yang ada di kampus-kampus feedernya Loyola ya. Beberapa ada teman saya dekat ya, itu banyak yang memuji kehebatannya alumni Loyola ya. Salah satu yang lagi yang membuat banyak guru kaget itu, kalau kamu kenal namanya Shannon Luliri, kenal? Yo, dia aktif teman-teman, jadi bagian dari advokasi LBH di Jawa Barat ini. Di tengah situasi pandemi, dia berkegiatan di situ dan banyak teman saya dosen di sana itu memuji. Artinya ya wong Semarang tapi kok ngerti situasinya di Jawa Barat, di Bandung dan ternyata ilmunya, kompetensinya dipakai betul harusnya masih mahasiswa baru ya. Yang nilai-nilai baik seperti itulah yang kemudian tolong kamu wariskan, kamu jalankan dan kamu hidupi teman-teman. Kakak-kakakmu baik di sana dan dapat apresiasi untuk sekolah itu ya, dari attitude-nya, dari perjuangannya dia, pilihan-pilihan hukum yang dia jalani, yang dia dampingi ya, orang-orang yang kemudian dibantu secara hukum oleh timnya Shannon itu ternyata punya nilai-nilai hidup yang baik ya, dan menunjang kompetensi. Maka ini nilai yang baik dan perlu untuk diteladankan buat teman-teman ya. Salah satunya itu teman-teman, Estil Purnapurna, salah satu ketua jurusannya kita ya. Bangga lah kamu ya, walaupun masih maba tetapi dia menunjukkan bahwa iki alumni Loyola orang mungkur kegoleran di atas tempat tidur tetapi kemudian datang dan berkegiatan ya, punya makna berkegiatan di tengah situasi. Oke teman-teman, bisa ya? Ya wes, ini bekalnya sangu nih Pak Armi ya. Boleh sangu tahun depan mungkin nggak ini, tak cari sangu yang lainnya lagi ya, tetapi yang paling vital ini melatih gaya quiz. Yuk, sampai nomor berapa kemarin? Sampai nomor berapa? Hah? Ngawur 40, tak bahas nomor berapa kemarin? Oh, yang kemarin. Lupa nggak? Nomor berapa? Kalau belum ingat, Pak Ari mau ajak kamu nonton. Hah? Nonton maksudnya nonton papan tulis ya. Seto, tak ajak nonton ingat-ingat berapa?
13 berarti jam tinggi banget. Rata-rata sampai 14-15an tuh. Ya, nanti kita ulangi lagi. Baik, teman-teman saya mau ajak kamu, siapa di sini yang bukan warga Semarang? Noel. Noel toh? Ya wis. Biasanya kalau lihat ini anggap aja map ya, peta ya. Biasanya kalau ke arah atas ini berarti nunjuk arah utara. Baik, kita sepakati arah utara. Ya, saya mau mulai dari tubuh muda. Di depannya tubuh muda di arah utara ini ada satu bangunan. Apa namanya? Utara Mandala Bakti. Ini ada perpustakaan Kota Semarang dan 8 lantai isinya dinas-dinas Kota Semarang. Namanya gedung apa? Iya, gedung Pandanara ya. Ya, ini jalan apa teman-teman? Pemuda, tepat sekali. Di sini ada mall apa? DP Mall ya. Kemudian Paragon, tepat sekali ya. Oke. Di sini ada bangunan apa? Lawang Sewu, tepat sekali. Ya, di sini jalan apa teman-teman? Imam Bonjol. Di ujung sini ada universitas apa? Udinus, tepat sekali ya. Di sini Pak, dari rumahku ya. Ya, ini ngadep utara. Ini ngadep utara, ya. Di sini ada gedung tempat rumah dinas Gubernur Jateng. Wisma Perdamaian, wah cerdas sekali ya, Pak. Gede ya. Banyak temanmu yang nggak tahu, ya. Hei, kalau ini jalan apa? Oh, ini lagi apa? Sugio Pranoto. Ayo. Nih. Bener apa? Museum Mandala Bakti. Di sini ada pasar, namanya pasar Bulu. Di sini ada gerai apa? Starbucks. Ya toh? Bener, sepatu kuning ini lah. Di jalannya Mandala Bakti. Nah, ya. Kalau di sini jalan apa? Pandanaran. Ya, Pandanaran ya, tempat cari oleh-oleh ya. Ya toh? Ini kan jalan gini ya toh? Ini apa nih? Gedung apa no? Apa nih? Katedral, seperti katedral no? Sah, ya toh? Di belakangnya Mandala Bakti ada rumah sakit. Namanya rumah sakit apa ya? Ini apa? Iya, Bakti Wiratama. Ya. Iya. Belakangnya bumi itu ada apa? Gunung Pinte berkotak, ya. Terus ya kamu ulangi ini ya. Terus. Ya, begitu ini domsak. Itu rumah pelangi ini. Nah, ini jalan apa? Dr. Sutomo. Ya, Dr. Sutomo. Di sini ada lapangan gede dekat Polrestabes, namanya lapangan apa? Garnisun. Garnisun apa? Bener, buat atraksi Sari. apa jenenge? Tahu cuma ingat Garnisun doang. Garnisun Kalisari. Iya, Kalisari. Ya, tempat tanaman depannya ya. Dekat SD. Ini enggak nih? Ingat? Iya. Ya. Kalau enggak Covid ya tak ajak ke sini sebenarnya. Sekarang nggak apa-apa. Ya, teman-temannya di rumah paham ya? Di lapangan BCS kok. Kemudian alek itu bal-balan. Oke. Kalisari. Lapangannya Kak. Alek banget. Aku biyen toko bedas kali nih. Oke ya teman-teman ya. Yang di rumah? Ya, tapi kan rumah tinggalnya di Puri Gede, tapi tempat kerjanya kan di Puri Gede. Ya, bukan tempat kerja tapi tempat berkegiatannya harusnya di Puri Gede. Tapi kita masih direnov deh. Makanya Pak Ganjar sudah ke Puri Gede. Ya, oke, nomor berapa ini? Belum, busuk ya. Bagus. Sudah di foto toh? Udah toh? Paham tenan lagi? Bagus ada kaki. Hah? Oh enggak. Ya Pak, wasnya gambar ini aja Pak. Hah? Gambar ini aja Pak. Oh aku ini gambaran ya bukaan ya. Saya kan nunjukin di bisa kafe. Bisa.
Oke? Salah. Oke. Sing ini ya. Berarti nomor 14 ini. Kita nomor 14 ini maksudnya. Sama patang-patang ya. Ya, 14. Oke. Wes, Sing udah. ora Indo sing satu Oke. Kita bahas EIC, East Indian Company. Ini fungsi dagangnya pemerintah perusahaan pemerintah kerajaan Inggris, teman-teman. Ya, EIC. EIC itu didirikan di London, Inggris. Ya. Tahunnya itu tahun 1600 sebenarnya. Ya. Kemudian EIC itu bubarnya tahun 1858. Ya, pusatnya di kota mana EIC? Didirikannya di London, tapi pusatnya di mana? Pusatnya nang di India. Kota apa namanya, teman-teman? Kalkutta. Kalkutta ini di pantai timur atau pantai barat? Timur, tepat sekali. Pantai timur, kan kaput pantai timur. Oh iya, Kalkutta ya, di timur di pantai Coromandel, ya, di Teluk Benggala, ya, dekat dengan Teluk Benggala. Ya, ini di timur. Kemudian ada VOC, Belanda, ya. Dibangunnya itu 2 tahun setelah EIC sebenarnya, tapi bubarnya duluan. Karena korupsi, ya korupnya parah ini. Daripada EIC lebih parah ini, teman-teman. Ya. Kalau ini karena bukan hanya sekedar korup, tapi memang tidak menguntungkan bagi keluarga kerajaan Inggris. Maka kemudian dibubarkan, teman-teman. Ya. Karena terlalu banyak perlawanannya juga di sini. Oke, pusatnya VOC pertama di mana, teman-teman? Pusatnya di mana? Pusat kantornya VOC di mana? Di Ambon dulu, baru 10 tahun berikutnya dia pindah ke Batavia. Ya. Nih. Nah, jawabannya di sini adalah ini tujuannya adalah pertama biar dia ngacau perdagangannya Belanda, ya, terutama di Banten. Banten itu penghasil lada, teman-teman. King of Spices itu lada hitam. Itu yang menghasilkan di Banten, ya. Nah, teman-teman, EIC ini dibangun oleh di zaman Ratu Elizabeth I. Jangan tanya juga Elizabeth I dan Elizabeth II hubungannya apa? Hubungannya sudah jauh. Hubungannya itu ibaratnya buyut-buyutnya lagi, teman-teman. Karena ini tahun 1600-an, sementara Elizabeth II, ini Elizabeth I ya, di EIC itu ya. EIC itu didirikan di masa ratunya Ratu Elizabeth I. Kalau sekarang ratunya kan Ratu Elizabeth II, tetapi hubungannya sudah terlalu jauh karena selang 3 abad. Ya. Ya. Si Elizabeth II dia naik tahta di umur 25 tahun di tahun 1952. Maka sekarang umurnya berapa? 25 tahun. Dia di umur tahun 52 umurnya 25. Kalau 2022 dia umurnya berapa? 95. Berarti sudah berapa tahun dia bertahta? 70 tahun ya. Jubilee itu ya. Ya, 70 tahun ya. Elizabeth II itu ratu tertua ya yang berkuasa di muka bumi ini. 70 tahun berkuasa di dunia ya. Ya bisa dibayangkan lama banget, kok nggak mati-mati Pak? Loh. Ya nggak tahu, dia pakai ilmu sirep apa saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Ini Elizabeth ya. Elizabeth II ya. Itu saya nggak akan cerita panjang-panjang terkait dengan Katolik, Anglikan dan sebagainya karena itu bagian dari sejarah Minang. Saya cukupkan di sini aja ya. Nanti kalau saya ceritakan nggak rampung-rampung malah ya. Karena butuh pembanding cerita. Nanti nyambungnya ke Idi Amin, nyambung ke Yana Lilu, nyambung ke Desmond Tutu dan sebagainya. Itu materi anak IPS ya. Saya hanya batasin ini aja. Ya. Kalau kamu mau tahu lebih silakan ikut tutornya Pak Armi. Ya. Setelah kamu ujian sekolah nanti seminggu ketemu 2 kali. Ya, akan saya ceritakan nanti. Ya. Nek pengen ya apa-apa. Nanti tak ceritakan tapi nanti. Tapi besok di tutor. Ya. Oke ya sampai sini ya. Nggak lebih. Kalau lebih ini jatahnya anak IPS dan soalnya anak IPS juga. Ya sejarah Minang. Jadi hubungannya sama Anglikan dan di 8
ya Anna Boyden, kemudian perang sama Prancis. Oke. Baik, kemudian tujuan pembentukan VOC. Nah, ini nomornya dadu ya. Yang pasti adalah untuk membantu keuangan pemerintah Belanda. Kaitannya adalah teman-teman, kenapa kok perlu pemerintah Belanda cari duit itu? Kenapa? Karena pada masa itu masih masa perang. VOC kok perang dunia II atau ya lemes Bukan perang, itu Belanda sama ya itu kan masa ekspedisi eksplorasi ke samudra toh. Ya. Perang dunia itu sulit banget. Perang 2 abad 3 abad ya. Intinya gini teman-teman, posisinya waktu itu di Eropa sedang berkembang namanya paham merkantilisme. Ya jadi kan. Merkantilisme itu intinya cari gold, dasarnya adalah emas teman-teman, penguasaan emas yang banyak. Maka kerajaan yang kemudian dianggap kaya di Eropa adalah dia punya emas banyak. Nah, era merkantilis kemudian berubah jadi kapitalis teman-teman. Tidak hanya emas saja yang dicari, tapi kemudian investasi jangka panjang, industri, daerah pasar industrinya mereka. Perubahan dari merkantilis ke kapitalis itu muncul setelah adanya apa? Di Inggris ada apa? Revolusi industri. Ketika mesin berjalan, kemudian modal produksi tidak hanya bergantung pada emas, tetapi bergantung pada mesin, tenaga manusia, dan investasi. Paham? Perubahannya paham? Patokannya paham? Ya, selain kapitalisme, juga di Inggris muncul paham lainnya apa? Selain kapitalis, lawan dari kapitalis apa? Sosialis, karena ada kelas buruh di situ yang perlu untuk disejahterakan. Ada para peasant atau pemilik tanah yang kemudian tidak punya tanah lagi yang kemudian memberontak. Ya, efeknya di situ teman-teman. Paham? Oke? Tambahan pengetahuan saja ya. Intinya ini jawabannya dadu ya. Keuangannya Belanda, kemudian menyaingi pedagang-pedagang lainnya ya. Kemudian monopoli perdagangan dan menjalankan pemerintahan di India Timur ya. Belanda juga punya di India Barat, namanya apa ya, India Barat ini VOC kan Os West ya, West ini asal timur ya, timurnya kan Os ya, VOC. Kalau yang Barat juga ada, aku nanti bingung aku ya, lupa saya. Tapi wilayah kerjanya Belanda itu di daerah Suriname, Curaçao dan daerah-daerah di Amerika Latin. Ya, yang sampai sekarang Suriname itu kan juga persemakmurannya sama Belanda. Ya. Bahkan beberapa buruh pekerja perkebunannya di Suriname itu diambil dari Jawa teman-teman. Dan sampai sekarang di Suriname itu masih ada etnis Jawanya, sisa dari para buruh perkebunan coklat, kopi dan tembakau yang masih bertahan di sana. Ya. Kebanyakan orang-orang Banyumas teman-teman, orang-orang Jawa Tengahan. Ya. Dan bahasa Jawa juga masih jalan di sana. Suriname, ya. Nasibnya sama kayak ya setahu saya ya Suriname ya, tempat perpindahannya itu ya. Oh, sama kayak Uganda. Uganda itu perpindahan orang-orang India, kemudian dipindahkan oleh Inggris ke Uganda untuk membangun perkebunan kapas dan industri-industri kelontong. Jadi yang menguasai Uganda itu bukan orang Cina yang kuasai di sana, tetapi orang-orang India karena dibentuk oleh Inggris. Maka kalau kamu nonton Three Idiots, ada yang namanya Catur Ramalingam, yang dia pinter banget yang ngomong, ngapalke dan sebagainya tuh loh. Pernah lihat ya film Three Idiots? Ya, ada namanya Catur Ramalingam loh, yang pokoknya caper sama dosennya sama pokoknya cari masalah terus itu loh. Dia ngomong apa ketika dipelunjuk sama kakak tingkatnya? Disuruh ngomong bahasa ini nggak bisa loh. Terus kemudian dia bilang, saya bukan orang India, saya orang Uganda. Mereka sudah dicabut dari akarnya teman-teman. Jadi tradisinya India sudah hilang di sana. Dominan mereka warga India yang beragama bukan Hindu, kebanyakan sudah Katolik Anglikan. Ya, kayak gitu. Dia nggak bisa bahasa Hindi, makanya ketika dia dipelunjuk kakak tingkatnya suruh ngomong bahasa Hindi kan dia nggak bisa loh. Karena orang-orang Uganda sudah nggak bisa. Bisanya bahasa Inggris, dan Inggrisnya bukan Inggris logat India teman-teman. Inggrisnya Inggris bener-bener Inggris logat Inggris. Ya, beda. Jadi Inggrisnya Uganda sama Inggrisnya India yang logatnya logat aneh itu. Nah, ya silai goyang-goyang gue lah, gue India. Ya, India dalam konteks dijajah sama Inggris di tanahnya sendiri.
Tapi kalau yang sudah dipindah ke Uganda, dia sudah bisa bahasa Inggris yang Inggris betul, yang logatnya British betul. Ya kayak Catur Ramalingam itu modelnya. Ya. Oke, paham? Hubungannya sama film, ya. Nek kowe tak hubungi film belum mesti paham, ya. Itu, ya teman-teman ya. Lanjut. Gubernur Dendles tidak menyukai sistem feodal, ya. Dan mencoba untuk mengubah sistem feodal dengan jalan jawabannya B. Ya, dia mengubah dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Mereka kemudian melakukan yang namanya kemudian mengubah sistem pembayaran gaji pegawai di pemerintahan dengan jalan biar negara yang membayar pegawai ya digaji teman-teman, tidak menggunakan sistem feodal. Dengan menggunakan apa teman-teman? Para pejabat lokal itu di zaman feodal itu pakai apa pembayarannya? Bayar gajinya pakai kepemilikan tanah. Namanya tanah apa? Tanah lungguh atau tanah bengkok. Tahu kurang nih? Lungguh. Tanah duduk bener atau tanah bengkok namanya teman-teman. Ya ini kalau sama anak IPS pasti sering bahan ejekannya sih. Yosia, ya bapaknya kan lurah itu tanah bengkok teman-teman ya. Tanah jabatan, dia nggak dibayar. Zaman dulu nggak ada duit, adanya ya pemberian tanah jabatan, namanya tanah lungguh di jabatanmu sebagai lurah, Demang, lurah, Wedono, bupati dan sebagainya. Bupati orang Jawa ya. Nah tanah bengkok inilah yang bikin perkara di harusnya Loyola di zona merah kok, ya larangan terbang selama ujian. Ya, soalnya SMA 6 juga sama, SMA 6 Semarang itu zona larangan terbang, tapi nggak bisa karena tidak terlalu ngepet sama. Bahkan dulu zaman saya ujian nasional SMA 6 itu nggak boleh ada penerbangan sampai ujian nasional itu selesai. Loh bener loh, tanya guru-guru Pak Harun yang rapat itu masih sejarah masih bakasnya kurikulum. Tidak boleh, ya selama hampir 3 jam itu tidak boleh ada penerbangan di Bandara Ahmad Yani. Biar anak-anak, termasuk kegiatan penerbat ya, yang tentara angkatan darat itu nggak boleh berkegiatan, kecuali kegiatan baris-baris. Bener, nggak bohong. SMA 6 ya, khusus untuk ujian nasional selama seminggu. Nyurati sampai nyurati ke Kodam dan sebagainya. Soalnya ganggu banget penerbangannya itu, ya. Nah ini teman-teman tanah bengkok. Yang jadi kasus itu adalah para lurah yang sudah nggak menjabat jabatan itu kemudian memperdagangkan tanah bengkok atas nama pribadi. Maka sumber korupsinya juga di sini. Ya, maka kemudian Yosia kalau ngomong tanah bengkok mesti agak panas ya. Bapakmu itu loh. Nah, gitu. Ya, tanah bengkok ya atau tanah lungguh. Ini yang sumber perkara teman-teman. Bagi lurah yang sudah tidak menjawab, maka tidak boleh ngambil ini. Tetapi kalau tanah bengkok atau tanah lungguh di Sumatera itu beda. Hitungannya adalah batang sawit, teman-teman. Jadi per berapa disepakati di wilayah itu, batang sawit perhitungannya per hektar atau per berapa kilo, ya, berapa apa ya, setengah hektar apa itu 2 atau 3 batang gitu. Ya, bayangkan kalau sekarang panen setiap seminggu sekali ada katakanlah 1 juta hektar, kira-kira turahin untuk kira. Nah, makanya lurah-lurah di Sumatera itu kaya raya, tajir melintir. Hanya saja mengandalkan sawit. Dan kenapa sawit dari ini nggak bisa hilang? Ya karena kalau itu hilang, nggak dapat tanah lungguh para lurah-lurah yang ada di bawah itu. Kenapa kemudian sawit nggak bisa hilang di Indonesia? Salah satunya adalah secara struktural itu, teman-teman. Bayaran karena tanah gambut yang bisa ditanam ya sawit, nanas. Tapi nanas ini untuk apa? Kayak bentuknya SpongeBob mungkin untuk apa ya Mas SpongeBob ya? Hah? Untuk apa saya ini? Nanas gue pengen makan nanas bendino. Kereta ya. Sekarang kan lagi booming itu. Tanah gambut tanami nanas. Tapi apa ya wong memang nanas bendino kan ya enggak toh. Sawit bisa kan cuma diolah jadi minyak.
Bahkan hari ini banyak tutorial tentang itu ya, minyak kelapa ya. Karena minyak susah ya. Bu, jadi loyo lagi masuk ke area itu tuh cari duit tuh. Kamu bikin masak di sini terus nanti dijual. Marut dewe. Ya toh, saya dapat ide-ide gila itu gara-gara hari ini teman-teman ya. Sawit itu terus kemudian ada tutorial masak jadi minyak, itu minyak goreng dijual murah. Terus kemudian satu lagi gara-gara kemarin dampingi dampingi siapa nih? Dampingi Jennifer, Kalista, Clarissa dan sebagainya yang kayu balsa jembatan itu. Ya saya mikir aja, kalau kayu balsa saja itu harganya itu 100 batang itu sampai harga 100 ribuan. Hitungannya 1.000 rupiah per 1 meter dengan diameter 3 mili. Dan itu dibutuhkan oleh semua anak jurusan arsitek dan teknik sipil di semua kampus yang ada di Indonesia bahkan. Kenapa kita tidak mencoba menjual itu? Saya punya 2 ide gila itu teman-teman. Tak pikir-pikir Pak ganda loh. Ini boleh ganda sekali lagi ya. Orang mungkin toh anak arsitek nggak butuh kayu balsa. Pasti dia butuh karena buat praktek gambar apa, bikin jembatan, bikin rumah-rumahan dan sebagainya. Ya. Biar gratis ya motongnya di Pika, itu ngomongnya kolaborasi antar koneksi, itu gratis, itu dia tinggal ngangkut, tinggal bunteli, itu yang motong orang-orang Pika, bisa saja. Dan itu pasti laku, nggak mungkin nggak laku, punyanya sendiri ya. Setidaknya mengalahkan monopolinya Perbagu. Perbagu yang sekarang pegang monopoli kendali penjualannya itu, kita harus menyaingi mereka ya. Kita harus jadi bandar baru. Waduh. Ya ini ide kewirausahaan ya. Melihat kesempitan dengan kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan, kosong dalam kesempatan. Ya. Oke, gitu teman-teman. Yang di rumah masih dengar suaranya Pak Arni ya? Masih ya? Oke, baik lanjut. Nomor 17, ini ada kapitulasi Tuntang. Tuntang itu di daerah mana ya teman-teman ya? Tuntang. Ngawur Tuntang, Jawa Timur. Di Salatiga itu loh Tuntang. Ah iya benar. Bener, ayam butuh. Tuntang, betul. Salatiga. Ya, ini tempat teman-teman, tempat perjanjian perpindahan antara Belanda ke Inggris ya. Ada peristiwa kapitulasi Tuntang ya. Ini pergeseran dari Inggris ke Belanda. Belanda itu posisinya gini teman-teman. Belanda dan Inggris itu perang di sana di Eropa itu lagi gencar antara James I loh nggak salah ya. Itu dengan Napoleon Bonaparte ya. Dan perangnya itu merembet sampai ke wilayah dasarnya di Asia Timur sampai ke Indonesia. Nah, Belanda kalah teman-teman. Belanda kan menghidap Prancis. Kemudian akhirnya Raffles ditugaskan oleh siapa raja Inggris, saya lupa Edward atau James ya. Itu ke Indonesia untuk kemudian menjadi pemimpin, gubernur jenderal. Tapi hanya sebentar teman-teman. Raffles itu hanya sekitar 5 tahun. Ya, Raffles ya, yang punya sekolah di Singapura. Ya bener, namanya dia abadi di Singapura teman-teman. Karena dia seorang tokoh intelektualis sebenarnya. Ya, orang pinter dia yang jadi gubernur jenderal dan termasuk yang membangun Tumasek. Dulu namanya Singapura itu Tumasek teman-teman. Ya, itu Raffles. Tapi di Indonesia dia hanya 5 tahun dan kehilangan istrinya teman-teman. Istrinya kena malaria. Dikuburnya di Taman Prasasti di Jakarta, tetapi tugu peringatan cintanya si Raffles itu ada di Kebun Raya Bogor. Ada puisi cintanya Raffles di Kebun Raya Bogor untuk istrinya yang meninggal 2 tahun setelah dia datang ke Indonesia. Jangan dibayangkan dulu itu Indonesia itu kayak gini ya, tempatnya sejuk, damai gitu. Enggak, itu kan dulu tanahnya rawa-rawa di daerah Kebun Raya Bogor. Maka kemudian banyak nyamuk dan sebagainya, dan istrinya kena malaria dan nggak sembuh teman-teman. Mati akhirnya dan dimakamkan di Jakarta. Raffles dan membuat buku namanya History of Java. Mas Ramon untuk itu kelasnya? Ya, History of Java dan sebagainya. Ya gitu teman-teman. Orang perlu foto loh. Foto. Ya, foto. Teman-teman, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Saya pamit ya teman-teman ya.
Kita jumpa lagi di lain kesempatan jam